Persoalan sifat Allah adalah salah satu isu yang besar di dalam sejarah teologi Islam. Perbedaan cara memahami sifat Allah melahirkan beberapa manhaj, yaitu jalan beragama yang berbeda. Dua manhaj yang paling dikenal di dalam masalah ini adalah akidah salaf, adalah sebuah pemahaman dalam beragama dari para sahabat, tabi'in, dan ulama generasi awal. Sedangkan akidah sifat 20 berasal dari sistem teologi yang dibangun oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun sama-sama mengaku membela tauhid dan meyakini Allah, perbedaan metode dan istilah yang digunakan membuat keduanya sering berbeda tajam dalam menafsirkan ayat dan hadis sifat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang akidah salaf dan sifat 20. Tapi kalau ucapan salaf yang secara sorry menjelaskan bahwa para nabi hanya berdakwah tauhid uluhiyah, ini yang perlu dijelaskan. Katanya pembahagian tauhid, tak ada yang membahagikan tauhid kepada tiga, masih lagi kepada permainan sama. Saya jawab sama je, bahagi tiga pun tidak, bahagi sifat 20 pun tidak. Nak tengok konten, saya minta maaf, ada perkara dalam sifat 20 yang tak sama dengan salaf. Maksud kalam dasarnya samalah, dasarnya sama. Tapi bila kamu kata di bawah kaedah mukhalafatuhu lil hawadith, di bawah kaedah tu didatangkan kaedah ma la yakhlu minal hadith fa huwal hadith. Kaedah tu dibawakan oleh Asy'ariyah. Saya setuju, saya hormat, tak ada masalah. Ma la yakhlu minal hadith fa huwal hadith. Artinya apa? Ayat ini digunakan untuk menafikan Allah kalam dalam bentuk fi'liyah. Asy'ariyah buat tak apa, tapi ini tak sama dengan salaf. Salaf semua mengisbatkan Allah buat perbuatan. Innallaha yasma'u wa yara. Laqad sami'a alladhina qala laqad sami'a qawla allatina yujadiluka fi zawjiha. Nanti di akhirat Allah akan cakap dengan orang beriman. Ini semua sifat perbuatan. Ini akidah salaf. Tak apa Asy'ariyah tak sama, tapi janganlah tarik semua salaf letak dalam bakul kamu dan kamu sesatkan salaf sebenar. Akidah salaf adalah metode beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, tanpa ta'til, yaitu menolak sifat, tanpa takyif, menentukan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tanpa tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Moto salaf dalam masalah ini adalah menetapkan tanpa tasbih, mensucikan tanpa ta'til. Kita ambil contoh teman-teman. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Ar-Rahman istiwa 'alal arsy, salaf beriman Allah beristiwa di atas arsy sebagaimana layak baginya, tanpa menanyakan bagaimana dan tanpa mengubah maknanya menjadi menguasai atau menguasai kerajaan. Adapun sifat 20 adalah rangkuman sifat-sifat Allah yang dianggap wajib diketahui dan diimani oleh setiap muslim menurut ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sifat ini dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu sifat nasbiyah, 1 sifat yaitu wujud, lalu sifat salbiyah, 5 sifat seperti qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Lalu sifat ma'ani sebanyak 7 sifat, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, dan sifat ma'nawiyah 7 sifat, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berfirman. Totalnya ada 20 sifat teman-teman. Metode ini menekankan pembuktian sifat Allah dengan pendekatan rasional, yaitu ilmu kalam. Bukan hanya berpegang pada teks secara literal, sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran namun tidak masuk dalam 20, biasanya itu tidak dianggap, tidak perlu ditetapkan secara hakiki teman-teman, tetapi diarahkan maknanya, yaitu ditakwil atau diambil makna secara majaz. Sini
Kita sebutkan bahwa pada periode generasi sahabat dan tabi'in, mereka tidak menyusun daftar sifat. Mereka beriman pada semua ayat dan hadis sifat secara bila khaif. Dan pada saat itu belum ada konsep sifat 20. Pada abad ketiga sampai keempat Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan al-Thawri, dan ulama lainnya menegaskan metode akidah tanpa tahrif, tanpa ta'til. Lalu setelahnya muncul al-Asy'ariyah, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan Maturidiyah, Imam Abu Mansur al-Maturidi, sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah. Lalu muncul ulama yang mengikuti pemahaman salaf seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. Mereka menguatkan kembali metode salaf. Namun Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ar-Raji mengembangkan ilmu kalam dan menetapkan sifat 20. Pada era modern ini, akidah salaf itu dipertahankan oleh ulama-ulama salafi, sedangkan sifat 20 teman-teman itu dipertahankan di pesantren Aswaja dan institusi teologi tradisional. Secara mendasar, akidah salaf dan sifat 20 ini dapat kita bedakan. Akidah salaf itu menggunakan landasan utama mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sifat 20 menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan rasionalisasi ilmu kalam. Dalam masalah jumlah sifat Allah, akidah salaf tidak membatasi. Semua yang Allah tetapkan baginya wajib diimani. Adapun akidah sifat 20 teman-teman, mereka wajib mengetahui 20 sifat tertentu, sifat lain lalu ditakwil ataupun ditolak secara literal. Dalam masalah sifat Allah, akidah salaf menggunakan metode menetapkan tanpa tahrif, ta'til, takhif, tamsil. Adapun akidah sifat 20 menetapkan sifat 20 dengan dalil akal, sedangkan sifat khabariyah ditakwil. Kita ambil contoh di sini. Akidah salaf memahami istawa dengan makna beristiwa di atas aras sesuai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah sifat 20 itu ditakwil menjadi menguasai ataupun mengatur kerajaan. Dalam masalah sikap terhadap dalil akal, akidah salaf menyatakan akal harus tunduk pada wahyu. Adapun sifat 20, wahyu itu ditafsirkan dengan bantuan akal, kadang didahulukan jika makna teks dinilai tidak sesuai dengan kaidah logika mereka. Adapun dalil yang digunakan akidah salaf dalam masalah ini yaitu Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini teman-teman menggabungkan tanzih, yaitu penafian keserupaan, dan isbat, penetapan sifat Allah. Lalu hadis, yaitu hadis jariyah. Nabi SAW bertanya di mana Allah, lalu dijawab di langit. Nabi membenarkan dan menetapkannya. Dan ijma salaf, Al-Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, beliau berkata, istiwa itu diketahui maknanya, kaifiyahnya tidak diketahui. Beriman kepadanya wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Sementara dalil akidah sifat 20 dalam masalah ini yaitu rasionalisasi. Mereka menyatakan bahwa Allah wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil memiliki sifat kekurangan. Lalu dalil nakli teman-teman, mereka mengambil sifat yang paling fundamental dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu menyusunnya dalam kerangka logika agar mudah dipelajari. Dan pendekatan ilmu kalam yaitu menghindari pemahaman tekstual pada sifat yang dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak sampai di situ teman-teman, terjadi saling kritik antara akidah salaf kepada sifat 20, seperti membatasi sifat Allah pada 20 sifat, dianggap membatasi kesempurnaan Allah. Banyak melakukan takwil terhadap ayat ataupun hadis sifat sehingga menghilangkan makna yang aslinya, lebih mengutamakan logika filsafat dibanding teks wahyu. Sebaliknya, terjadi sifat 20 pun mengkritik kepada akidah salaf. Mereka mengatakan memahami ayat-ayat sifat secara literal bisa mengarah kepada tasbih, yaitu penyerupaan, tidak memberikan argumen rasional yang kuat untuk melawan kelompok yang menolak Tuhan atau memutarbalikkan makna sifat, tidak sistematis dalam pendidikan teologi bagi orang awam.
Kalau kita lihat ada dampak dalam praktik agama. Kita ambil contoh teman-teman. Dalam masalah pendidikan, pesantren tradisional biasanya memulai akidah dengan sifat 20, sedangkan sekolah ataupun ma'had salafi langsung mengajarkan tauhid asma wa sifat sesuai dalil. Dalam masalah dakwah, salafi menekankan kembali kepada pemahaman salaf, sedangkan al-Asy'ariyah menekankan pendekatan moderat dan akal. Dalam perbedaan pandangan, perbedaan ini sering menjadi titik gesekan antara komunitas salafi dan aswaja tradisional. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan akidah salaf menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang di dalam dalil tanpa memalingkan makna, tanpa menyerupakan dan tanpa membatasi jumlah sifat Allah. Akidah sifat 20 memilih 20 sifat yang dianggap paling wajib diketahui, menambil sifat-sifat yang dianggap berpotensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Keduanya mengaku menjaga kemurnian tauhid, tetapi berbeda dalam masalah pendekatan. Salaf berbasis nakli yaitu wahyu, sifat 20 berbasis kombinasi nakli dan akli yaitu akal. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.